Seperti apa agama yang Nabi Muhammad itu dari kehidupan pribadi sendiri. Ketika umur 25 tahun sebagai tokoh pemersatu, dia dinikahkan dengan seorang perempuan janda yang usianya seumur ibu. Ya, kalau kita namanya berondong ya. Suami berondong itu suaminya lebih muda, 15 tahun seumur ibunya sendiri. Dan itu dulu menjadi dulungannya Nabi Muhammad karena dia pernah bekerja sama Khadijah. Ini kan agamanya Siti Khadijah ini kan disembunyikan. Apa agamanya Siti Khadijah? Yang pasti dia bukan penyembah berhala. Yang pasti dia bukan Yahudi. Agamanya apa? Tetapi kalau kita lihat dari pernikahannya dengan Nabi Muhammad tidak pernah berpoligami. Ya. Di Jazirah Arabia, Yahudi berpoligami. Penyembah berhala, musyrikin juga berpoligami. Orang Islam berpoligami. Yang tidak berpoligami agamanya apa? Nanti Bapak yang menjawab sendiri. Tetapi yang jadi pertanyaan bagi saya, yaitu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, dikonsultasikan dengan seorang ahli spiritual. Siapa namanya? Waraqah bin Nawfal, seorang pendeta. Nabi Muhammad, Nabi kita, mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi Khadijah ini siapa sebetulnya? Ini jadi masalah. Ini sebetulnya ada yang disembunyikan. Ya, jadi silakan kesimpulkan saja agamanya apa. Tidak mau dimadu dan mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi agamanya apa? Kemudian juga ketika sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu ditindas, diintimidasi oleh orang-orang Quraisy di situ, terpaksa harus diungsikan, dihijrahkan, diamankan. Kemana? Ke Habasyah, kepada orang-orang Nasrani. Kemudian apa yang terjadi? Mereka dihormati di situ. Ada apa sesungguhnya ini? Ketika Nabi Muhammad itu bisa menaklukkan kota Makkah, begitu dikuasai, berhala-berhala yang ada 480 berhala itu ditumbangkan semuanya, lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah. Di situ ada gambar Yesus, ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Begitu mereka akan menghapus gambar Isa dengan Siti Maryam itu, kata Nabi mengatakan, gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Ini ada di kitab Akhbar Makkah lil Wahidi. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus, berhala boleh ditumbangkan? Ada apa? Ini menjadi harus kita jelaskan. Kemudian dari situlah maka dugaan-dugaan orang Mekah, siapa Muhammad ini? Seorang anak yatim piatu yang hidupnya penuh penderitaan. Kemudian dia banyak berbicara masalah persatuan dan kesatuan dan sebagainya. Diduga oleh orang-orang Mekah pada zamannya itu bahwa Nabi itu diduga bukan membawa agama baru, tapi dia ingin mengembangkan sekte baru dalam agama Nasrani. Ini jadi masalah. Ini sebetulnya ada yang disembunyikan. Nanti Bapak yang menjawab sendiri. Halo semua. Pada video ini kita akan membahas apakah Muhammad adalah seorang Kristen. Apakah Islam bisa disebut sebagai sekte bidat Kristen? Oke, kita mulai aja ya.
Nah, yang pertama kita harus mendefinisikan dulu, apa itu Kristen? Apakah saksi Yehova dan Mormon bisa disebut Kristen? Pertanyaan ini sama seperti apakah Syiah dan Ahmadiyah bisa disebut Islam. Biasanya, orang-orang Islam Sunni akan berkata bahwa Syiah dan Ahmadiyah bukan Islam. Tetapi, orang-orang di luar Islam kemungkinan melihat bahwa Syiah dan Ahmadiyah adalah Islam. Begitu juga mayoritas Kristen akan berkata bahwa saksi Yehova dan Mormon bukan Kristen. Tetapi, orang-orang di luar Kristen kemungkinan melihat saksi Yehova dan Mormon adalah Kristen juga. Kenapa orang-orang luar melihat Syiah dan Ahmadiyah adalah Islam dan melihat saksi Yehova dan Mormon adalah Kristen? Karena orang-orang luar melihatnya dengan definisi universal yang sederhana. Orang-orang yang mengakui Muhammad sebagai nabi disebut Islam, orang-orang yang mengakui Yesus sebagai Mesias disebut Kristen. Ketika muncul sebuah gerakan baru yang berbeda dari arus utama, berbeda dengan mayoritas, biasanya gerakan itu tidak diakui dan disebut sekte atau bidat. Jika pengikutnya sudah banyak dan diakui, maka disebut aliran atau denominasi. Nah, apakah Islam bisa disebut sebagai sekte atau bidat Kristen? Kalau kita menggunakan definisi Kristen adalah orang-orang yang mengakui Yesus sebagai Mesias, maka kita bisa mengatakan bahwa Islam adalah sekte atau bidat Kristen karena Islam mengakui Yesus sebagai Al-Masih. Namun karena baik orang-orang Islam maupun orang-orang Kristen saling tidak mengakui bahwa Islam adalah bagian dari Kristen, maka Islam tidak bisa disebut aliran Kristen. Nah, jika kita menggolongkan Islam sebagai sekte atau bidat Kristen, maka Islam termasuk golongan yang mana? Sudah pasti bukan Trinitarian, karena Islam tidak mengakui Trinitas. Bagaimana dengan Nestorian? Ada yang berkata bahwa Warakah bin Nawfal adalah orang Nasrani beraliran Nestorian. Apa sih Nestorian? Nestorian adalah bidat Kristen yang dikutuk pada konsili oikumenis ketiga di Efesus pada tahun 431. Jadi, Nestorian sepakat dengan Kristen lainnya pada konsili oikumenis pertama dan kedua. Artinya, Nestorian mengakui Yesus sebagai Tuhan dan mengakui Trinitas. Hanya saja, berbeda dengan Kristen arus utama lainnya, Nestorian mengajarkan bahwa ketika di dunia, Yesus mempunyai dua pribadi, yaitu pribadi manusia dan pribadi ilahi. Sedangkan Islam mengakui Yesus sebagai Mesias, tetapi menolak Yesus sebagai Tuhan. Jadi, kita tidak bisa menggolongkan Islam sebagai sekte dari Nestorian. Nah, jauh sebelum konsili pertama di Nikea tahun 325, sudah ada bidat Kristen yang disebut El-Qasaid. El-Qasaid berkembang di daerah Mesopotamia bawah dan Asoristan, kerajaan Sasanid Persia, yang sekarang kurang lebih disebut Irak. Catatan mengenai El-Qasaid ini terdapat pada bantahan atas segala bidat yang ditulis oleh Hippolytus yang hidup pada tahun 170 sampai 236. Di dalam catatan itu, tertulis bahwa pada saat Paus Calictus pertama, yang artinya sekitar tahun 217 sampai 222, ada seorang Yahudi Kristen yang disebut Alkibiades dari Apamea yang datang ke Roma membawa sebuah buku yang dikatakan dia terima di Persia dari seseorang yang bernama El-Qasaid. Menurut Alkibiades, buku itu diwahyukan oleh seorang malaikat yang tingginya 96 mil, besarnya 16 mil, dan jarak antara bahunya 24 mil. 96 mil kalau dikonversi menjadi 155 km. 155 km itu kira-kira seperti jarak Jakarta ke Bandung. 16 mil kalau dikonversi menjadi 26 km. Kira-kira seperti jarak dari Jakarta Utara ke Jakarta Selatan. 24 mil kalau dikonversi menjadi 39 km. Kira-kira seperti jarak dari Tangerang ke Depok. Jejak kakinya 14 mil dengan lebar 4 mil dan dalamnya 2 mil. Malaikat raksasa ini disebut anak Allah. Dia ditemani oleh saudari perempuannya yang disebut Roh Kudus dengan ukuran yang sama.
Eusebius yang hidup pada tahun 263 sampai 339 juga menulis untuk memperingati pembacanya terhadap bidat El-Qasaid. Dia memberitahukan bahwa bidat El-Qasaid menolak tulisan Paulus dan klaim bahwa mereka mendapatkan buku yang turun gedebuk dari langit. Eusebius berkata, ada error lagi yang muncul pada saat ini yang disebut bidat El-Qasaid yang pernah hilang pada waktu permulaan. Aku akan menunjukkan hal jahat apa yang diajarkannya supaya kamu tidak terbawa olehnya. Dia menolak bagian-bagian tertentu dari setiap kitab suci. Dia menggunakan sebagian perjanjian lama dan Injil, tetapi menolak para rasul semuanya. Dia mengajarkan bahwa tidak masalah untuk menyangkal Kristus, dan yang paham akan menyangkal dengan mulut, tetapi tidak dengan hati ketika diperlukan. Mereka membuat buku tertentu yang mereka katakan turun gedebuk dari langit. Mereka berpendapat bahwa siapa yang mendengar dan percaya kepada buku itu akan menerima pengampunan dosa yang berbeda dengan pengampunan dosa yang diberikan Yesus Kristus. Epifanius yang hidup pada abad keempat menulis bahwa keturunan dari El-Qasaid masih ada bersama dengan kelompok Esseni dan Ebionit. Epifanius menjelaskan bahwa buku yang mereka percaya itu mewajibkan perkawinan dan berdoa menghadap Yerusalem. Nah, salah satu sekte yang muncul dari El-Qasaid adalah Maniisme. Maniisme adalah agama yang berawal dari Sasanid Persia pada abad ketiga, lalu berkembang sampai ke seluruh penjuru dunia, dari Spanyol sampai China. Namun, saat ini bisa dikatakan Maniisme sudah punah. Pendiri Maniisme adalah seseorang yang bernama Mani yang hidup sekitar tahun 216 sampai 274. Orang tuanya adalah penganut sekte El-Qasaid. Mani merasa mendapatkan wahyu pada usia 12 tahun dan pada usia 24 tahun. Dan dia merasa tidak puas dengan pengajaran sekte El-Qasaid. Dia mempelajari tentang Yesus, Zoroaster, dan Buddha Gautama. Lalu, dia mengklaim dirinya sebagai penerus Yesus, Zoroaster, dan Gautama. Selain itu, dia mengklaim dirinya sebagai Parakletos atau penolong yang dijanjikan oleh Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 16. Dan dia juga mengklaim dirinya sebagai nabi penutup. Ajaran Maniisme ini dianggap termasuk bidat Kristen, kelompok Gnostik, dan Mani sendiri dikatakan sebagai bidat setan oleh Eusebius. Baik El-Qasaid dan Maniisme berkembang di kerajaan Sasanid Persia. Nah, perlu kita ketahui bahwa semua catatan Islam seperti hadis yang ada sekarang ini dibuat pada zaman dinasti Abbasid mulai dari abad ke-9, dan sebagian besar penulisnya adalah orang-orang Persia. Sedangkan Muhammad adalah orang Arab yang hidup pada abad ke-7. Jadi, ada jeda 200 tahun dari Muhammad yang sesungguhnya dengan tulisan tentang kehidupan Muhammad. Kenapa tidak ada catatan tentang Muhammad sebelum dinasti Abbasid? Padahal katanya Muhammad kan adalah seorang tokoh besar yang mengguncang dunia. Kemungkinan besar karena semua catatan tentang Muhammad yang asli dimusnahkan oleh dinasti Abbasid. Lalu mereka menulis ulang sejarah untuk propaganda kepentingan dinasti Abbasid. Nah, kita bisa melihat banyak pengaruh Persia, khususnya Maniisme dan El-Qasaid, di dalam Islam. Seperti wahyu yang turun gedebuk dari langit lewat perantara malaikat, klaim sebagai penerus yang dinubuatkan oleh Yesus, klaim sebagai nabi penutup, tebang pilih ayat-ayat Alkitab, dan lain sebagainya. Ada kemungkinan konsep El-Qasaid dan Maniisme ini disematkan kepada Muhammad yang hidup pada abad ke-7 oleh orang-orang Persia dinasti Abbasid pada abad ke-9. Ada kemungkinan Muhammad yang asli adalah orang yang sama sekali berbeda, tidak ada hubungannya, dan tidak tahu apa-apa tentang agama Islam.
Hadis Sahih Bukhari nomor 2723, 2756, 4188, hadis Sahih Muslim nomor 3322 menyebut bahwa Kaisar Romawi yang bernama Heraklius mengenali Muhammad dengan nama Ibnu Abu Qabsyah. Secara literal, Ibnu Abu Qabsyah berarti anaknya Pak Qabsyah. Di dalam catatan sejarah, ada seseorang yang bernama Iyas ibn Qabisyah Al-Ta'i. Artinya, Iyas anak Qabsyah dari Bani Arab Al-Ta'i. Dia adalah seorang Kristen Arab yang menjadi gubernur kerajaan Sasanid Persia di daerah Al-Hiro selama beberapa bulan pada tahun 580 dan pada tahun 602 sampai 618. Al-Hiro itu bukan Gua Hiro, tetapi sebuah daerah yang sekarang disebut Kufa di Irak. Jadi, ada kemungkinan Iyas anak Qabsyah, gubernur Al-Hiro pada abad ke-7, menjadi Nabi Muhammad dari Gua Hiro pada abad ke-9. Seperti Santo Nicholas yang hidup pada abad ke-4 menjadi Santa Claus pada abad ke-19. Ada kemungkinan Iyas anak Qabsyah tidak tahu apa-apa tentang agama Islam yang diterbitkan lebih dari 200 tahun kemudian pada zaman dinasti Abbasid. Paham ya? Nah, saat ini kita tidak bisa tahu Iyas anak Qabsyah adalah Kristen aliran apa. Bisa jadi Kristen Katolik Ortodoks, bisa jadi Nestorian, bisa jadi El-Qasaid atau Maniisme. Tetapi, jika kita melihat Islam yang mengakui Yesus sebagai Al-Masih, lalu ada buku yang turun gedebuk dari langit, Nabi penutup, dan tebang pilih ayat Alkitab, maka paling cocok jika kita menggolongkannya sebagai bidat Kristen yang disebut Gnostik, sama seperti El-Qasaid dan Maniisme. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita mengasihi kamu. Let's spin the